lain. Terus masa pacarannya gimana? Dan apakah sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga masing-masing? Saya nggak kenal namanya masa pacaran, saya itu kenal yang namanya ta'aruf. Iya, mengenal mengenal dia, mengenal keluarganya, mengenal saya, mengenal keluarga saya, iya namanya keluarganya kenal, Mbak, ya kenal gitu kan. Kalau saya nggak dikenali keluarganya, mana mau sih orang mengangkat saya jadi mantu kalau saya nggak ada keluarganya kan. Oke deh, kita tunggu undangannya ya, Ji. Halo, apa kabar? Kabar-kabari sensasi. Hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Tessa Kaunang ingin mengikuti jejak artis yang lain. Foto-fotonya terpampang di sebuah majalah pria internasional. Tessa Kaunang semakin memperpanjang daftar artis-artis seksi yang berani mempertontonkan keindahan tubuhnya di sebuah majalah khusus pria asal luar negeri yang terbit versi Indonesia. Sepertinya sorotan tajam masyarakat akan semakin maraknya eksploitasi terhadap tubuh wanita tidak menjadi halangan bagi sejumlah selebritis, termasuk presenter serta komedian yang satu ini untuk berpose sensual dan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan utama Tessa Kaunang saat menerima tawaran untuk berpose seksi di majalah tersebut? Kalau misalnya disuruh pakai kayak swimsuit atau bikini biasanya aku nggak mau, tapi dari pihak mereka itu ternyata bisa negotiable, jadi aku bisa milih sendiri bajunya apa, karena itu mungkin jadi aku mau gitu loh. Seperti selebritis lain yang pernah tampil cantik di majalah tersebut, Tessa menilai posenya itu semata-mata sebuah keindahan seni, bukanlah pose sensual yang sekedar buka-bukaan menampilkan lekuk tubuh saja. Masih bisa dibilang itu dalam batas yang wajar. Ada contoh yang menerawang tapi dalamnya itu kan pakai, daleman lah gitu ya, itu menurut aku tuh masih bisa dibilang celana pendek dan kemben gitu loh. Orang juga biasa kalau misalnya pergi ke mall pun ada yang kelihatan, apa ya namanya, udelnya gitu kan gak apa-apa juga, ini ya sama aja kayak gitu. Semua mata bisa memandang lekuk tubuh mulusmu hanya dengan membuka lembar demi lembar majalah tersebut. Kamu sendiri nggak merasa dirugikan, Tessa? Sampai sini pangkal paha itu menurut aku ya masih masih wajar lah orang bisa lihat ya meskipun, dalam apa, suasana yang tertentu juga gitu loh, dalam, lokasi yang tertentu juga. Kalau protes dari orang tua dan pacar, ada nggak? Dari keluarga sih sejauh ini mereka positif karena mereka juga, mungkin melihat, pose-posenya itu nggak terlalu yang jorok atau seronok itu tadi. Mereka melihat masih dalam batas yang wajar meskipun mungkin ada yang sampai kelihatan pahanya semua. Cuman mereka juga udah sering maksudnya ngelihat aku misalnya aku ke kolam renang gitu pakai celana pendek atau aku ke pantai mungkin ke Bali atau apa juga biasa pakai yang minim-minim begitu juga nggak apa-apa, pakai rok pendek juga sama aja kan. Lagi-lagi dengan alasan keindahan itulah ia mau menerima tawaran untuk berpose seksi. Selebihnya, Tessa pun punya keinginan untuk berfoto dengan penampilan yang berbeda jauh dengan kesehariannya. Tidak sia-sia karena pose seksinya itu, Tessa Kaunang masuk dalam deretan daftar artis terseksi versi majalah tersebut. Nah itu juga nggak tahu. Jadi emang itu sebelum majalahnya keluar juga dikasih tahu sama pengarah gayanya itu, "Tes, lu masuk nih urutan 16." "Masa sih? Kok bisa?" "Iya nggak tahu siapa yang milih," aku nanya gitu kan. "Oh, ini," katanya pembacanya. "Kok bisa? Dari mana?" Dan itu juga ternyata dituliskan new entry karena memang sebelumnya juga nggak pernah masuk ke urutan-urutan kayak gitu. Ya nggak tahu lah, bersyukur aja kalau memang ternyata dipilih di antara 100 cewek terseksi di dunia loh, ini dunia loh. Seperti Tessa Kaunang, Eri Prakasa, pemimpin majalah tersebut, juga mengaku pemuatan foto-foto selebritis berpose sensual itu semata-mata sebagai keindahan seni. Sama sekali tidak ada unsur vulgar dalam pemuatan foto Tessa Kaunang tersebut. Dengan keyakinan itu, ia mengaku tidak takut menerima protes dari masyarakat. Apalagi Tessa pun tampak menikmati pose-posenya yang kini sudah beredar luas. Ini kan majalah pria gitu loh. Kamu harus terlihat
paling enggak seksi ya gitu loh. Terutama kan seksi bisa di mana-mana ya. Nah, ini pakaian-pakaiannya, kamu yang pilih sendiri gitu loh. Jadi pada saat dia coba oke, dia bilang, "Oh enggak kok, saya nyaman," dia bilang gitu. Ya kan masih dalam batas-batas yang menurut dia baik lah ya. Kita berhasil meyakinkan dia kalau ini akan baik-baik aja gitu. Narji Cagur dikabarkan akan segera menikah. Kabar ini berkembang saat ada seorang gadis cantik yang mendesaknya untuk segera naik ke pelaminan. Kabar bahagia datang dari Narji, salah satu personel grup lawak Cagur. Kabarnya tidak lama lagi Narji akan mengakhiri masa lajangnya. Kami pun segera mencari tahu kebenarannya saat Narji sedang di lokasi syuting hari Jumat lalu. Kalau tujuan nikah di hati gue itu pertama adalah ibadah dalam arti gue ingin meningkatkan kualitas hidup gue. Mungkin selama ini sebelum menikah gue masih bisa lirik sana lirik sini, mungkin begitu nikah setiap gue melirik gue akan ingat wajah istri gue, wajah anak gue. Jadi kan itu menjaga. Mudah-mudahan sih kayak gitu ya. Jadi ternyata benar, Narji akan menikah mendahului dua teman lainnya, Wendy dan Denny yang juga masih lajang. Tapi Narji belum mau memberitahukan tanggal kepastian hari bahagianya itu ataupun persiapan pernikahannya. Kalau gitu, kenalin dong calonnya. Calonnya ada yang mau sama saya gitu. Ternyata ada juga yang mau sama saya gitu. Wanita, Mbak. Saya nggak mungkin menikah dengan pria gitu. Masa saya harus menikah sama Wendy, kan nggak mungkin. Sosoknya gaib. Saya sendiri belum bisa memprediksikan. Dia orang bukan sih. Pokoknya gue mengenal dia mengenal hati gue mengenal hati dia. Ya udah, dua hati yang udah saling mengenal. Kenapa tidak sih? Di sela-sela wawancara, tiba-tiba saja Wendy datang. Dan Narji malah mengenalkan Wendy sebagai calon istrinya. Ini pacar sejati saya ini. Inilah yang saya mau nikahi. Mau nikah sama saya enggak? Mau, nggak apa-apa deh. Kamu nggak matre kan? Sekali-kali aku dapat bangsa jin. Kamu nggak karena harta saya kan? Enggak, aku nggak karena harta, karena muka. Beneran sumpah deh. Kenapa Jadi enggak? kalau meninggal udah nggak perlu batu nisan, Bu. Kamu aja ditulisin. Makasih, kamu setia sama saya. Aku ganti muka Tapi dulu. kamu mau kurang aja sih, mau nikah aku nggak mau di KUA tapi di KUD. Biarin Aku aja. jelas. Jadi sekalian kita nikah, sekalian simpan pinjam. Pinjam duit. Bagaimana pula komentar Wendy mengenai kabar pernikahan temannya ini? Kalau masalah merit, saya sih malah sebagai temannya malah nggak tahu kalau dia mau merit, karena ya itu tadi, karena sampai sekarang pun saya berpikir memangnya ada wanita yang segitu desperate-nya, segitu putus asanya mau mengakhiri hidupnya dengan menikah sama Narji. Aduh, nggak habis pikir itu mah. Tampaknya Narji memang tidak mau mengekspos calon istrinya itu. Yang jelas keduanya sudah saling mengenal luar dalam satu sama lain. Terus masa pacarannya gimana? Dan apakah sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga masing-masing? Saya nggak kenal namanya masa pacaran. Saya itu kenal yang namanya ta'aruf. Iya, mengenal dia, mengenal keluarganya, mengenal saya, mengenal keluarga saya. Iya. Ya namanya keluarganya kenal, Mbak. Ya kenal gitu kan. Kalau saya nggak dikenali keluarganya, mana mau sih orang mengangkat saya jadi mantu kalau saya nggak ada keluarganya kan. Oke deh, kita tunggu undangannya ya, Ji. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Sensasi. Spesialis penyaji kabar seputar artis, tokoh, dan gaya hidup. Dan berikut kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Perceraian Edi Sud dengan pedangdut Itje Trisnawati masih menyisakan sedikit persoalan. Rumah tinggal mereka di kawasan Pulau Mas yang merupakan satu-satunya harta bersama yang perlu dibagi, hingga saat ini masih belum juga laku terjual. Persoalan pun kian berlarut-larut, manakala rumah tinggal yang menjadi sengketa ini menimbulkan persoalan baru yang berkaitan dengan hukum. Gara-gara rumah yang tidak laku-laku, Itje Trisnawati melaporkan Indah Safariani, mantan anak tirinya, ke pihak yang berwajib. Tidak ingin persoalan yang bagaikan bola salju ini kian membesar, Edi Sud kian giat mencari calon pembeli rumah yang pernah ditempatinya itu. Ia dan Itje sepakat untuk menurunkan harga jual agar rumah tersebut cepat terbeli.
Sempat beredar kabar pedangdut asal Tasikmalaya Fety Vera tertarik dengan rumah milik Edi Sud itu. Pertemuan untuk membicarakan proses pembelian pun kabarnya telah dilakukan saat Ibunda Fety dan Alam berkunjung ke Yogyakarta.